Selamat malam, anggota KPW Gereja Baptis Indonesia Kalvari Denpasar, baik yang ada di Sidakarya maupun yang ada di Batu Bulan dan yang cukup jauh yang ada di Pancasari. Ya, malam hari ini kita bersama-sama bersekutu kembali dan kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baik, untuk renungan pada malam hari ini, kita bisa melihat di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-21, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan di mana ayat ini termasuk dalam suatu perikop dengan judul perikop tersebut adalah ular tembaga. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, yaitu ayat ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka, jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca demikian aja ayat ini tanpa melihat atau meneliti lebih jauh, maka bisa jadi kita terpengaruh oleh pemikiran mistis, ya, di mana ada suatu benda yang mampu untuk menyembuhkan ya, orang dari segala penyakit, atau suatu benda yang membuat orang bisa terlepas dari segala permasalahan atau kesusahan dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi tidaklah demikian apa yang tertulis dalam kitab Bilangan ini. Ya, memang di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali digambarkan ya melalui simbol-simbol, ya. Karena apa? Karena manusia tidak dapat bertemu langsung dengan Yahweh atau Allah, ya, atau Tuhan. Ya. Sama seperti Musa pada saat dia bertemu dengan Allah, ya, tidak berupa suatu wujud, ya, karena Allah adalah roh dan Allah itu kudus, ya, sedangkan manusia itu penuh dengan dosa. Oleh karena itu tidak akan mungkin ya kita atau manusia bisa berjumpa atau melihat Allah. Nah, oleh karena itu pada Perjanjian Lama itu banyak sekali diberikan melalui simbol-simbol, ya. Karena manusia tidak mungkin dapat bertemu langsung dengan Allah. Nah, tetapi melalui simbol-simbol tersebut itu adalah suatu tanda, ya, suatu gambaran bahwa rencana Allah bagi kehidupan setiap manusia, di mana manusia di saat yang tepat yang ditentukan oleh Allah dapat bertemu dengan Allah, dapat berbincang-bincang dengan Allah, dapat menyentuh Allah, ya, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu suatu anugerah yang luar biasa bagi manusia, termasuk bagi saya dan saudara, walaupun kita tidak berjumpa atau hidup di dalam masa pelayanan Kristus, tetapi melalui karya Roh Kudus, melalui tulisan yang diberikan, kita boleh mempercayai bahwa Kristus atau Allah telah datang ke dunia ini dan dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Ya, oleh karena itu kita kembali lagi ya kepada ular tembaga di sini, ya. Di mana bangsa Israel, ya, yang dipimpin oleh Musa setelah keluar dari tanah Mesir tersebut, ya, mereka
berputar-putar di padang gurun, ya. Nah, di mana mereka sebenarnya sudah mendapatkan pemeliharaan dari Allah yang luar biasa, di mana setiap mereka berjalan, mereka dinaungi oleh tiang awan, ya, sehingga mereka tidak mengalami kepanasan. Tahu sendiri kan kalau misalkan di padang pasir, ya, padang gurun pasir tersebut, ya cuacanya berubah-ubah, dan pada siang hari itu menurut catatan ya, saya juga tidak pernah ke sana, itu bahwa panas ya, dan bisa membuat kulit terkelupas ya. Nah, tetapi Allah mengasihi bangsa ini dan Dia memberikan tiang awan untuk menutupi atau melindungi bangsa Israel. Pada malam biasanya dingin ya. Banyak catatan-catatan yang mengatakan suhunya di bawah sekian derajat. Nah, tetapi Allah memelihara bangsa ini dengan memberikan tiang api, sehingga bangsa ini boleh merasakan kehangatan. Mereka tidak merasakan atau tersiksa dengan udara dingin yang ada pada malam hari. Ya. Nah, tetapi apa yang tertulis di dalam bilangan ini, ya, bahwa dikatakan di sana mereka selalu bersungut-sungut. Tidak pernah ada rasa ucapan syukur, tidak pernah ada rasa kepuasan bagi bangsa ini. Mereka selalu bersungut-sungut dan menuntut kepada Allah melalui Musa. Ya. Pada ayat yang kelima, dikatakan lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak." Ya, luar biasa. Ya, luar biasa bangsa ini, kedegilan bangsa ini, di mana Allah atau Tuhan telah memelihara, telah membekali mereka, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan suatu makanan yang layak. Mereka tidak mendapatkan air minum yang cukup. Sedangkan makanan yang diberikan Tuhan luar biasa, yaitu mana yang turun langsung dari surga. Ya, kalau orang mau makan sesuatu yang bergizi, sesuatu yang dapat menyehatkan tubuh, ya tentunya mereka melihat makanan yang higienis, ya, tidak asal. Itu dalam pemikiran manusia. Padahal belum tentu makanan tersebut juga higienis, ya, walaupun sudah diproses sedemikian rupa. Nah, tetapi mana yang dari surga ini, ya sudah tidak bisa disangsikan lagi higienisnya, ya karena itu dari Allah sendiri yang memberikan. Dan bangsa itu telah menikmati mana tersebut dan bahkan berlimpah-limpah. Ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa makanan hambar ini dan mereka telah muak. Ya. Mereka ingin makan makanan seperti makanan orang-orang kafir di Mesir tersebut. Ya, ingin kembali ke sana. Dan bagaimana mereka sudah diberikan oleh Tuhan ya air, ya walaupun dengan kemarahan Musa memecahkan batu karang untuk mendapatkan air, tetapi mereka tetap merasa tidak puas dan mereka selalu bersungut-sungut. Luar biasa. Tetapi Tuhan memiliki kesabaran dan Tuhan tetap menaungi atau memelihara bangsa ini. Karena apa? Karena janji Tuhan bahwa bangsa ini dipilih untuk memberitakan Injil Kristus. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk suatu tujuan, yaitu memberitakan Injil Kristus bagi setiap manusia. Nah, cuman bangsa ini yang memang tegar tengkuk, ya.
kita bisa bayangkan, kalau misalkan saya dan saudara sudah membuat suatu makanan, kue lah anggap ya, yang kita buat dengan sukacita, dengan resep, dengan menu yang pas, agar orang-orang bisa menikmati dengan senang atau dengan sukacita, ya. Nah, tetapi begitu kita memberikan kue itu kepada orang tersebut, ya, orang tersebut menganggap bahwa apa yang kita berikan tersebut, ya, tidak layak bagi dia atau tidak dapat memuaskan, ya, nafsu makannya atau hasrat makanan. Tentu saya dan saudara akan kecewa, bahkan mungkin marah, bahkan mungkin bisa melakukan segala sesuatu kepada orang tersebut. Nah, tetapi Allah kita, Tuhan kita, ya, dia marah, dia kecewa terhadap bangsa tersebut, tetapi kasih setianya tetap, karena dia sudah memakai bangsa ini untuk suatu pekerjaannya, yaitu untuk menyampaikan kebenaran Injil daripada Kristus, ya. Nah, kita bisa melihat dari apa yang tertulis dalam ayat 9 tersebut, lalu Musa membuat ular tembaga. Ya, ada beberapa poin yang bisa kita lihat di sana, ya, di mana yang pertama yaitu penyebab dari penghukuman tersebut, ya. Karena kedegilan dan kesewenang-wenangan bangsa ini, ya, membuat Allah kecewa, membuat Tuhan kecewa, dan Tuhan memberikan suatu pelajaran, ya, bagi bangsa ini, di mana kita bisa melihat adanya hukuman daripada Tuhan. Nah, penyebabnya apa? Ya, tadi itu penyebabnya, ya, di mana bangsa ini tidak pernah mengucap syukur tentang apa yang telah Tuhan berikan. Mereka selalu bersungut-sungut, ya, dan mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara mereka, ya, keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Nah, itu yang pertama penyebabnya, karena ketidaksetiaan daripada bangsa ini, kedegilan daripada bangsa ini, hingga Tuhan memberikan hukuman untuk memberikan suatu pelajaran bagi bangsa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat puncak daripada penghukuman, ya. Nah, puncak daripada penghukuman di sini bahwa pada suatu hari tertentu dan pada jam tertentu, Allah, ya, Tuhan mengirimkan ular-ular api untuk membanggut mereka dan membunuh mereka, ya. Tuhan akan memisahkan orang-orang yang tidak kudus, orang-orang yang melawan Dia, itu dipisahkan, dan Dia mengirimkan ular-ular. Nah, berarti penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu adalah Tuhan yang memberikan. Jadi, di dalam kehidupan kekristenan ada sukacita yang kita terima berkat, ada juga penderitaan seperti apa yang terjadi, ya. Di mana penderitaan yang kita alami tersebut, ya, karena kesalahan daripada saya dan saudara, ya. Pada saat itu adalah kesalahan daripada bangsa Israel tersebut, dan Tuhan melakukan itu, ya, untuk memberikan suatu didikan, suatu pengajaran, untuk memisahkan orang-orang yang memang mau mendengarkan Dia dan orang-orang yang memang
tidak dapat menerima dengan dia. Ya, jadi pada awalnya ular-ular tersebut memiliki tempat-tempat tersendiri, ya, tidak mengganggu daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mengapa ular-ular tersebut bisa menyerang dan menjadi ganas? Ya, karena Tuhan yang mengendalikan. Ini adalah suatu puncak daripada kemurkaan Tuhan karena sudah melihat perlawanan, ya, pelecehan daripada bangsa ini, ya, kepada Tuhan melalui Musa. Ya, mereka mengeluh dan mereka menghujat Tuhan melalui Musa, atau menyampaikannya kepada Musa, ya, akan ketidaksukaan mereka kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan menyingkirkan orang-orang tersebut, ya, dari bangsa ini yang bebal dengan mengirimkan ular-ular berbisa tersebut. Ya, demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara, apabila kita selalu bergumul dengan dosa, apabila kita mendengarkan racun daripada si ular tua, yaitu iblis, di mana racun tersebut membuat hawa nafsu saya dan saudara berkembang, sehingga free will kita, ya, kehendak bebas saya dan saudara muncul, dan kita mengikuti mengikuti efek daripada racun tersebut, ya, sehingga kita menjauh, menghindar, atau bahkan murtad daripada Tuhan. Hati-hati, ya. Jangan dipikir bahwa iblis itu yang memberikan penderitaan, ya. Kalau dia bisa menyiksa orang-orang yang percaya, ya berarti kekuatannya dia melebihi Tuhan. Nah, tetapi di sini Tuhan memakai iblis, Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda saya dan saudara dengan segala rayuannya, dengan racun bisanya, ya, menggugah keinginan bebas atau kehendak bebas saya dan saudara, sehingga kita melakukan dosa dengan cara kita melakukan segala sesuatu atas keinginan hawa nafsu saya dan saudara, bukan lagi melihat keinginan atau kehendak daripada Tuhan. Ya. Nah, inilah puncak daripada penghukuman tersebut, yaitu Allah mengirimkan ular-ular berbisa. Ya. Jadi bukan iblis, ya, tapi Allah yang mengirimkan untuk buat bangsa ini kembali kepada dia. Nah, ini gambaran daripada dosa saya dan saudara. Ya. Apabila saya dan saudara tetap bergumul, tetap bersekutu di dalam dosa, maka Allah akan melakukan segala tindakan untuk menghilangkan dosa tersebut. Ya. Baik dengan segala sesuatu yang bisa jadi dengan suatu penderitaan yang kita alami. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa adanya penyelamatan dari penghukuman. Ya, inilah, walaupun Allah tersebut sudah dilecehkan, sudah tidak didengar, ya, tetapi kasih setianya tetap. Ya. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk keselamatan dari bangsa ini setelah dia dipatok oleh ular tersebut adalah melalui kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ya. Banyak yang meninggal atas seizin Tuhan, ya, setelah dipatok oleh ular tersebut. Tetapi Tuhan juga memberikan
solusi atau jalan keluar atau keselamatan bagi orang-orang dari bangsa Israel yang dipatuk oleh ular tersebut. Yaitu di mana Musa disuruh membuat ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang, ya. Ditaruh di sebuah tiang yang tinggi agar semua orang-orang Israel yang dipatuk oleh ular tersebut apabila ingin mendapatkan kesembuhan, dia harus memandang kepada ular tersebut. Oleh karena itu ditaruh di sebuah tiang yang tinggi. Ya, maka seperti yang dikatakan, setiap orang yang dipatuk atau dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya, berarti di sini bukan ular tembaga itu yang menyelamatkan, tetapi ini adalah suatu gambaran bahwa apabila bangsa tersebut atau orang-orang tersebut dipatuk oleh ular, mereka memandang kepada ular tembaga tersebut, itu adalah suatu gambaran bahwa mereka memohon atau memandang kepada Tuhan. Sama seperti saya dan saudara, di mana kita memandang kepada Kristus, mana Kristus juga tergantung di kayu salib untuk membebaskan saya dan saudara dari cengkraman atau belenggu dosa. Sama seperti orang-orang Israel pada saat itu, di mana racun bisa daripada ular tersebut yang mengalir di dalam tubuh mereka itu bisa dihilangkan. Mereka bisa mendapatkan kesembuhan dan mereka mendapatkan keselamatan setelah mereka memandang ular tersebut, atau mereka sebenarnya adalah memandang kepada Tuhan. Karena bukan Musa yang berinisiatif membuat ular tersebut, tapi semua itu adalah atas perintah Tuhan. Musa hanya mengerjakan, ya, tetapi itu adalah perintah daripada Tuhan, berarti itu adalah firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mereka memandang ular tersebut sama juga dengan mereka memandang kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan saya dan saudara, kita memandang kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib, ya, untuk membebaskan, untuk menyelamatkan saya dan saudara dari cengkraman dosa. Ya. Nah, inilah yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami, yang perlu kita renungkan, ya, bahwa Tuhan tetap memelihara saya dan saudara dalam setiap keadaan. Apalagi di dalam situasi dan kondisi COVID saat ini yang mungkin walaupun sudah menurun, tetapi efeknya masih terasa bagi setiap anak-anak Tuhan, ya, dari segala bidang itu mengalami kelumpuhan. Apakah Tuhan tidak memelihara? Sebenarnya Tuhan tetap memelihara saya dan saudara dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, janganlah kita bersungut-sungut seperti bangsa ini. Ya, seolah-olah kita melihat bahwa Allah tidak pernah memandang kepada saya dan saudara. Janganlah hal itu membuat kita dipengaruhi oleh bisikan-bisikan daripada si ular tua atau iblis, sehingga membuat saya dan saudara melakukan dosa, ya. Karena kita tergoda, membuat hawa nafsu saya dan saudara, membuat keinginan bebas saya dan saudara itu yang kita utamakan daripada kita mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan. Ingatlah bahwa saya dan saudara telah diselamatkan, telah diampuni segala dosa dan kesalahan saya dan saudara karena karya Kristus di atas kayu salib. Sama seperti bangsa ini boleh mendapatkan keselamatan setelah dia memandang kepada ular tembaga tersebut. Nah, inilah yang harus kita pahami, dan dalam setiap situasi dan kondisi
Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memperhatikan saya dan saudara, walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Allah berikan atau yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara indah pada waktu. Dan biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini boleh menguatkan saya dan saudara, iman percaya saya dan saudara di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu pada saat ini, sehingga kita tetap mengucap syukur, tetap berpegang, tetap berpengharapan kepada Dia yang telah menyelamatkan saya dan saudara dari cengkraman dosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan atas segala waktu yang Kau berikan pada malam hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan belajar sedikit akan kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengendalikan segala sesuatunya, sehingga kebenaran firman-Mu dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu boleh tertanam, boleh memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh tetap memandang Engkau di dalam setiap perkara, di dalam setiap keadaan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini Engkau yang sempurnakan, dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.